Setelah pondasi dibuat, itu nanti di atasnya dikasih seluf besi, terus selanjutnya itu mengasih uruk. Jadi uruk itu dikasihkan ke pondasi atau dimasukkan ke pondasi itu setelah dibuat seluf bagian bawah. Jadi jika kondisi hujan itu memang agak sulit kita ngangkuti uruk. Tapi kalau uruknya itu sudah masuk di pondasi terus hujan, nah itu sebenarnya malah bagus karena nanti uruknya itu malah bisa padat sendiri ya. Jadi padat alami yang disebabkan oleh hujan. Tapi ya kayak gini ngangkutnya itu kalau pas kering kayak gini ya bisa, tapi nanti kalau pas becek ya harus dikasih papan. Ini kebetulan sudah agak kering, soalnya beberapa waktu lalu itu hujan sehingga agak menyulitkan untuk pengangkutan uruk. Sebenarnya ini kalau misalkan tanahnya itu kering dan tidak hujan, itu sebenarnya lebih enak lagi, lebih mudah lagi. Itu truknya yang membawa uruk itu diundurkan atau dimasukkan ke lokasi, nah itu lebih enak lagi. Tinggal uruknya dibongkar di sini. Tapi kalau jalannya becek ya mau gimana lagi, harus nunggu kering. Tapi intinya itu kalau uruk itu terkena hujan itu malah lebih bagus, karena itu tadi hasilnya itu lebih padat lagi. Soalnya kalau nggak ada air hujan itu biasanya uruk juga disiram dulu ya, disiram pakai air keran atau apa. Tapi kan lebih maksimalnya itu kalau hujan. Dan kalau disiram manual itu kan ya memang harus teliti, harus benar-benar rata. Tapi kalau misalkan pondasi udah jadi terus uruk sudah masuk ke dalam pondasi, nanti hujan 2 atau 3 hari ya itu bagus banget itu. Jadi ya seperti ini kondisi proyek di lapangan itu ya. Kadang kalau pas hujan ya nunggu reda hujan, kalau pas kering ya panas. Jadi kalau dipikir itu yang nggak ada enaknya kalau kita mau nyari enak. Tapi ya namanya proyek ya harus dilakukan sebagaimana mestinya, semaksimal mungkin. Kalau nurutin cuaca ya repot juga. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya itu udah biasa. Bagi teman-teman yang suka di dunia proyek atau berkecimpung di dunia proyek tentu sudah hafal hal-hal seperti ini. Jadi ini masih review pembangunan rumah ukuran 5x6. Namun kemarin beberapa hari itu terhenti ya karena hujan tadi, dan ini sudah bisa dilewati. Kini dilanjutkan lagi. Beberapa bagian juga dirapikan. Ini nanti kan pondasinya itu dibentuk kayak bulatan-bulatan, itu dibuat hiasan-hiasan. Tidak dikasih tempelan batu hias, tapi langsung di pondasinya aja. Hanya kalau dikasih batu hias itu ya kurang menarik malah. Dan kerjanya juga 2 kali. Mending dibuat pondasi terus pondasinya itu dibentuk sekalian.
Nanti kalau pas sudah jadi kita review lagi, kita perlihatkan lagi hasilnya pondasi yang dibuat atau dibentuk menggunakan semen itu seperti apa. Soalnya kalau bikin rumah kayak gini, misalkan pondasinya itu dibuat bagus banget, itu juga enggak begitu ya, enggak apa ya, enggak begitu ngefek, ya tetap penampilan berbeda tapi kurang gimana ya. Soalnya kan pondasi kan posisinya di bawah ya, dan berhubungan langsung dengan tanah. Jadi misalkan kita buat sebagus-bagus mungkin pondasi, itu akhirnya kan cuman kecipratan tanah ketika hujan. Jadi mending pondasi itu ya bagus tapi enggak terlalu mewah banget lah. Namanya juga pondasi, cuman dibentuk atau dibuat model yang menarik gitu aja. Kecuali kalau bagian dinding, bagian lantai itu kan di atas pondasi dan tidak berhubungan langsung dengan tanah, maka bagian yang tembok dan lain sebagainya itu kalau misalkan mau dibuat sebagus-bagusnya itu ya memang wajar. Tapi kalau untuk pondasi itu ya yang penting penampilannya bagus, menarik itu aja, enggak terlalu dibuat mewah-mewah banget. Jadi ini dibuat satu persatu seperti ini. Setelah pondasi dipasang, terus dirapikan seperti ini. Ini nanti prosesnya setelah uruk kering dan ini pembuatan pondasi pinggir ini selesai,